pertanyaannya di sini, mana pendalilan bahwa permasalahan nador tadi wajib tetapi sunnah? Lafadznya ungdur ilaiha. Lihatlah dia wahai Jabir. Maknanya perintah dari Nabi untuk melihat perempuan nador. Namun apakah hukumnya nador itu wajib? Jawabnya tidak. Nador hukumnya sunnah. Lalu kenapa menurunkan dari wajib kepada sunnah? Karena maslahat duniawiyah tadi. Apa maslahatnya? Lihatlah dia perempuan Ansor ini wahai Jabir, karena bisa jadi matanya itu kurang bagus. Mata-mata orang Arab itu ya ibadallah besar, dinamakan al-maha, bagaikan mata sapi yang besar. Maka itu dari kecantikan Arab. Adapun kita mata orang Asia petet. Apa? Bahasa Sundanya petet, bahasa sininya apa? Matanya kecil, sipit. Apalagi mungkin agak orang Cina dan Korea Selatan kayak orang tidur, kayak bangun dari tidur. Alhamdulillah kita masih melek sedikit. Al-muhim, mata-mata yang indah adalah mata bulat bola pimpong. Mata-mata yang sangat indah, mata Arab. Apalagi tambah celak, sudahlah tidak ada tandingannya. Alhamdulillah. Maka di sini kata Nabi, lihat mata-mata orang Ansoriyah ini. Bisa jadi kamu tidak menginginkannya, mungkin karena wallahu a'lam apa. Maka di sini perintah dari wajib menjadi sunnah. Karena apa? Ada maslahat duniawiyah. Kembali kepada sahur. Tasaharu, maka sahurlah. Karena pada sahur itu ada keberkahan. Apa? Menguatkan badan. Maka di sini tidak jadi perintah sahur, perintah yang wajib, tetapi adalah perintah yang sunnah karena menunjukkan kepada perkara yang baik. Kemudian kita masuk kepada masalah yang kedua. Sampai jam berapa barakallahu fiik? Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sekarang jam 4. Maka permasalahan yang kedua kita masuk permasalahan sifat sahur. Kapan waktu sahur? Maka waktu sahur barakallahu fikum sepanjang malam. Itu waktu sahur. Dari segi kapannya? Pertanyaannya kapan waktu sahur? Sepanjang malam. Yang jelas dibatasi sampai kapan? Sampai adzan yang kedua ataupun tulu al-fajr ats-tsani. Naiknya fajar yang kedua. Mana pendalilannya? Di Al-Quran dan Sunnah seperti kami sebutkan tadi. Wa kulu wasrabu, maka bersahurlah, makanlah dan minumlah. Hatta, maka poin pendalilannya adalah hatta. Kita dibiasakan untuk beristidlal Al-Quran dan Sunnah dan mencari the point is, mencari poin pendalilan. Itulah dari ilmu fikih yang kita dapati. Adapun orang awam kebanyakan tahu dalil, tidak tahu mana wajah pendalilan. For example, semua orang tahu di sini. Indak ya akhi, apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Dalil, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyaallah. Mana wajah pendalilan wajib? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. Enggak tahu. Pokoknya semua orang bilang wajib. Mana wajah pendalilannya? Allahu a'lam. Seperti itu orang awam. Wajah pendalilannya apa? Kutiba. Lafaz kutiba memberikan makna furidho, memberikan makna wujiba, diwajibkan. Pertanyaan yang kedua dari ayat ini, mana pendalilan kalau itu puasa Ramadan? Kan disebutkan hanya asyam, ya apa tidak? Kutiba alaikumus syiyam. Mana pendalilan kamu? Kan tadi saya tanya, mana wajibnya puasa Ramadan? Kutiba alaikumus syiyam. Kalimat asyam kan bisa jadi syiyam Senin Kamis, kan bisa jadi syiyam ayamul bid. Mana dalil kalau dia syiyam Ramadan? Orang awam mengatakan wallahu a'lam. Pokoknya para ustaz-ustaz di mimbar ngomong puasa wajib dengan dalil itu. Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalil puasa Ramadan disebutkan hanya asyam? Kita katakan alif lam di sini kembali kepada ayat yang setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Maka di dalam ayat ini disebutkan syahrul Ramadan. Berarti makna asyam alif lam di sini alif lam ta'rif yang kembali kepada lafaz yang setelahnya asyam ay syahrul Ramadan. Ini contohnya. Maka janganlah kita seperti orang awam cukup beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah di saat ditanya mana poin pendalilan, wallahu a'lam. Tidak, tapi tahu poin pendalilannya. Begitupun di sini. Mana pendalilan kalau kita sahur itu dibatasi waktunya?
Inilah lafadznya. Wa kulu washrabu hatta. Kalimat hatta di lughatil Arabiyah memberikan makna al-ghayah. Bimakna limited, bimakna batasan. Ada batasnya sahur ini. Wa kulu washrabu, mata kapan batasnya? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Di mana batasnya sampai terlihat benang putih dan benang hitam. Ditafsirkan di dalam hadis banyak. Makna benang putih adalah ufuk fajr yang horizontal, mulai keluar matahari dari ufuk yang horizontal putih di atas kegelapan malam di cakrawala. Maka inilah putih dari kegelapan, itu maknanya. Maka ini pendalilan dari Al-Quran bahwa sahur itu sepanjang malam. Mau midnight sahur boleh, jam 12 malam makan sahur, setelah itu tidur, intinya boleh. Yang penting jangan setelah adzan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sahur, sahur, sahur. Nah itu tidak boleh. Maka itu batasan dari Al-Quran. Dan batasan di dalam hadis banyak. Hadis-hadis yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Aisyah dan Abdullah bin Umar dan yang lainnya, disebutkan idza adina Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tasrabu wa idza adina Bilal fakulu wasrabu fa inna Bilal yu'adzinu bil-lail. Lafaz-lafaz seperti ini datang dari berbagai sahabat, Aisyah, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Ibnu Umar, yang maknanya jika telah adzan Bilal, maka janganlah melarang diri-diri kalian dari makan dan minum, karena Bilal adzan di adzan malam. Maknanya di adzan awal. Adzan awal itu adzan malam, membangunkan manusia dari salat berjamaah, salat lail. Adapun adzan Ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tashrabu. Maka ini dalil dari hadis, jika adzan Ibnu Ummi Maktum maka telah masuk kepada waktu yang dilarang, maka janganlah makan dan minum. Maka ini masalah yang kedua, kapan waktu sahur? All the night, sepanjang malam. Ini asalnya. Namun kapan batasannya? Kalau begitu sampai terbitnya matahari ataupun tolak al-fajr, terbitnya fajar, mulai membentang garis horizontal yang putih dari kegelapan malam, itulah batasan diharamkan. Maka ini masalah yang kedua, kapan waktu sahur dan batasannya? Maka waktu sahur batasannya all night, sepanjang malam. Dan batasannya jangan sampai setelah adzan yang kedua. Lalu masalah yang ketiga, ma'afdalul waqt fi sahur. Sekarang masalah lebih eksplisit, lebih detail lagi. Kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan sahur? Ini masalahnya lain. Kalau tadi kita jawab kapan waktu sahur all night, sepanjang malam. Namun di sini kapan waktu sunnah, mengikuti sunnah Nabi yang terbaik yang dipilih oleh Nabi sahur itu? Maka tidak sahur jam 2, tidak sahur midnight jam 12 malam, tetapi sahur mendekati waktul fajr. Maka ini masalah yang ketiga dari sunnah, afdalul waqt hina qaruba ilal fajri adzani. Maka waktu yang terbaik adalah di saat mendekati fajar yang kedua. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya datang di hadis Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih dan dari Zaid ibnu Thabit dan juga dari para sahabat yang lain. Adapun hadis dari Anas ibnu Malik dan dia juga sama lafadznya dengan hadis Zaid ibnu Thabit, dikisahkan oleh Anas bahwa Zaid ibnu Thabit sedang sahur bersama Nabi. Maka di saat keduanya dalam keadaan sahur, maka mendengar iqamatis shalah, maknanya adzan atau iqamatis shalah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Nabi dari sahurnya. Maka Anas yang mendapatkan Zaid ibnu Harith ditanya, Zaid ibnu Harith
Dan ini lafaz yang kedua dari Zaid ibn Harith juga, dari dua sahabat Anas dan Zaid ibn Harith yang kisahnya sama. Maka ditanya oleh Anas ibn Malik, "Ya Zaid, aku melihat kamu sahur bersama Nabi." "Iya." "Berapa jarak saat kamu makan, mulai start makan sahur, kemudian kamu berangkat bersama Nabi meninggalkan meja makan untuk melaksanakan sholat karena iqamatis sholat, berapa jaraknya?" Ini kecerdasan Anas ibn Malik, yang mana dia ingin mengetahui waktu sunnah yang diinginkan di dalam syariat ini. Dari waktu yang panjang all the night, sepanjang malam, ada waktu khusus. Maka Anas yang cerdas ini menanyakan, "Aku tadi melihat kamu bersama Nabi sahur, kemudian berdiri. Nah, berapa lama waktu sahur itu?" Itu yang Anas ingin mengetahuinya. Dan dari situ dibuatkan bab oleh para ulama, bab afdalu waqti sahur, keutamaan waktu sahur yang diinginkan. Maka ini dari kecerdasan Anas ibn Malik. Akhirnya dia berkata kepada Zaid ibn Thabit, "Berapa tadi waktunya di saat mulai start makan sahur dan selesai karena adzan telah masuk waktu larangan?" Dikatakan biqadri khamsina ayah, dalam waktu hanya sekedar 50 ayat. Maka 50 ayat ini berbeda-beda. Jika antum membaca dari bawah, dari juz amma, 30 ayat seperti qul huwallahu ahad 1, Allahus samad, dan juga wal asr, innal insana lafi khusr. Maka 50 ayat mungkin 7 menit, ataupun 10 menit, ataupun ya Allah 20 menit. Antum membaca dengan tartil dari bawah, dari An-Nas ke atas, sampai 50 ayat berhenti. Sekitar berapa? 10 menit, seperempat jam. Namun jika membaca dari awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus, maka Al-Baqarah panjang-panjang. Bisa jadi 50 ayat adalah bisa jadi setengah jam ataupun 25 menit. Intinya itulah batasan waktu yang afdal, waktu yang terbaik bagi seorang muslim melaksanakan sahur seperti yang dilakukan Zaid ibn Thabit. Dan ditanyakan oleh Anas, kapan? Seperti orang yang membaca 50 ayat dan ayat-ayat Al-Quran. Jika dari bawah pendek, maka bisa jadi 10 menit membaca juz amma 50 ayat. Namun jika dari Al-Baqarah ataupun Ali Imran panjang, bisa jadi setengah jam. Alhasil tidak ada batasan oleh Nabi, yang jelas tidak lebih dari setengah jam, tidak lebih dari 20 menit. Itulah waktu sahur yang terbaik. Iya bang. Bang siapa itu? Khusyuk. Bismillah. Iya bang, seperti itu. Kita sahur. Saking khusyuknya. Maka kembali kepada permasalahan bahwa waktu sahur yang terbaik adalah 20 menit, 30 menit. Ini sunnahnya seperti hadis yang kami sebutkan muttafaqun alaih dari dua sahabat, Anas dan Zaid ibn Thabit. Dan di sana ada hadis yang lain dikeluarkan ashabus sunan, seperti datang dari Ibnu Abbas, di mana berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhiras sahurana wa nu'ajjilal iftar." Bahwa para nabi, kata Nabi, maknanya bukan ajaran Nabi Muhammad saja, tetapi para anbiya memerintahkan untuk beribadah sahur dari puasa itu. Disebutkan an nu'akhiras sahur wa an nu'ajjilal iftar, bahwa para nabi memerintahkan kepada umat-umat mereka. Maka di sini sesuai dengan Al-Quran, bahwa perintah puasa bukan hanya umat Islam saja. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diperintahkan kepada kita kaum muslimin berpuasa seperti diperintah kepada umat-umat sebelum kita. Begitupun di sini. Berkata Ibnu Abbas, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
umirna bahwa kami diperintah inna ma'syarul anbiya, seluruh para nabi itu memerintahkan umat-umatnya agar melaksanakan iftar dengan cepat dan mengakhirkan sahur. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa mengakhirkan sahur seperti tadi hadis Anas dan Zaid itu adalah sunnahnya para anbiya, bukan hanya nabi saja. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari jalan Harmalah Ibnu Yahya, haddatsana Ibnu Wahab, akhbarana Amr Ibnu Al-Harits dari Atha Ibnu Abi Rabah dari Anas Ibnu Malik. Maka semua rijalnya rijal yang sahih. Maka telah disahihkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari. Maka dari hadis ini barakallahu fikum pendalilan hadis yang ketiga selain dari hadis Anas dan Zaid Ibnu Al-Harits bahwa sunnahnya para nabi memerintahkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur di waktu sebelum fajar dalam waktu yang sedikit. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain juga dari Ummu Hakim bintu Wada. Berkata Rasulullah SAW, ajilul fitra wa akhirus sahur. Maka wahai kaum muslimin, ajilul fitra, cepat. Jika telah masuk waktunya cepat berbuka. Jangan ditunggu-tunggu sampai nanti sampai terbenam matahari dan timbul bintang-bintang. Maka itu ajaran Yahud. Orang-orang Yahud mereka berbuka setelah timbulnya bintang-bintang di langit, setelah Isya. Adapun kaum muslimin ajilul iftar kata Nabi, wa akhirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Maka hadis Ummu Hakim bintu Wada ini meskipun dia sanadnya dhaif dikarenakan ada rawi yang bernama Hababah bintu Ajlan meriwayatkan dari Ummu Hafsah dari Sofiyah binti Jarir dari Ummi Hakim, dan Hababah di sini majhul. Namun bisa naik kepada derajat hasan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya seperti para anbiya memerintahkan kita untuk melaksanakan takhirus sahur. Maka di sini hadis dhaif bisa naik kepada derajat hasan, dan juga dengan hadis Zaid ibnu Thabit dan Anas ibnu Malik bisa terangkat hadis ini dengan riwayat-riwayat tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum, kapan waktu yang terbaik bagi kita? Qadr khamsina ayah, 20 menit 30 menit sebelum kita melaksanakan sholat ataupun adzan yang kedua, maka itulah waktu sahur yang baik. Maka bagaimana prakteknya barakallahu fikum? Prakteknya istri-istri kita Masya Allah masak dari mungkin mulai jam 3 masak. Namun maknanya bukanlah kemudian setelah makanannya selesai jam 3 mulai dibuat makanan, kemudian selesai jam 4 dan fajar itu misalnya jam 5, masih 1 jam. Maka jangan dikedepankan, jangan diberikan kepada kita. Kita hitung, kita organisir. Tayyib ya berikan makanan jam 4.30 agar kita melaksanakan sahur sampai menjelang adzan. Tayyib. Maka meskipun dia masak mulai dari jam 2, masak rendang atau masak makanan yang sulit, makanan Arab lama, maka tidak apa-apa bangun jam 3, bangun jam 2. Namun the point is makanan sudah jadi, dihidangkan jam 4.30 agar setengah jam atau 20 menit kita makan, kemudian kita bersiap-siap berwudu untuk sholat karena masuk waktu. Paham ya?